Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Suke dan Liu Jingning menuju ke perangkat teleportasi terdekat. Suke ingin kembali ke benua timur untuk menemukan Dong Genji dan mendapatkan buku catatan kuno. Dia perlu mencari informasi tentang aula perunggu kuno agar dia bisa menyelamatkan Jiang Hongyan. Dalam perjalanannya, mereka mendengar banyak berita mengejutkan. Pertama, mereka mendengar bahwa Dong Genji telah berlayar ke Laut Utara, dan setelah mengungkapkan beberapa berita besar kepada leluhur lain dari fraksi berpengaruh, mereka semua mengikutinya ke laut tak terbatas di luar Laut Utara. Seseorang berkata itu karena harta kuno telah ditemukan di sana, orang lain mengatakan mereka pergi untuk menyambut seorang tokoh penting, dan orang ketiga mengatakan sesuatu yang buruk telah terjadi di sana dan bencana akan datang. Omong kosong, jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan membiarkan dia pergi. Sekarang dia bersama leluhur lain, tidak akan mudah bagiku untuk menangkapnya. Suke agak kesal. Tenang, kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya ada satu hal yang kami yakini, dan itu pasti telah terjadi sesuatu di laut tanpa batas. Karena begitu banyak leluhur telah pergi ke sana, pasti ada sesuatu yang serius. Saya pikir bahkan fraksi saya pasti pergi ke sana juga. Saya pikir yang harus kita lakukan adalah kembali ke benua timur terlebih dahulu, di mana saya akan bertanya kepada rekan-rekan saya tentang apa yang telah terjadi. Liu Jingning berkata dengan tenang. Mendengar ini, Suke mengangguk. Tidak peduli apa, saya harus kembali ke benua timur. Jika saya tidak bisa mendapatkan buku catatan kuno, saya harus masuk ke aula perunggu kuno. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Keduanya melangkah ke perangkat teleportasi dan meletakkan sepotong batu spiritual dengan kualitas terbaik di dalamnya. Perangkat teleportasi besar diaktifkan, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di tempat tujuan. Itu sudah sebulan kemudian. Suke dan Liu Jingning berjalan keluar dari perangkat teleportasi dan menemukan bahwa berita tentang keberadaan semua leluhur itu telah menjadi viral. Ada banyak versi dari berita tersebut, tetapi pada dasarnya semuanya adalah tebakan atau rumor yang terdengar agak meyakinkan. Tidak ada yang bisa benar-benar mengatakan apa yang benar atau salah. Setibanya, Suke dan Liu Jingning langsung menuju ke fraksi Utopia. Sebagai perawan suci dari fraksi Utopia, Liu Jingning dapat mengetahui mengapa semua leluhur itu pergi ke laut tak terbatas. Teman-temannya pasti akan menceritakan segalanya padanya. Setelah keduanya menggunakan beberapa perangkat teleportasi kecil lagi, mereka akhirnya tiba di tempat yang di depannya terdapat sebuah gunung besar. Fraksi Utopia ada di dalam. Tempat ini sangat bagus. Lingkungannya sangat berbahaya, dan dikelilingi oleh atmosfer berbahaya. Biasanya, tidak ada yang berani melangkah ke tempat ini. Di dekat hutan yang dikelilingi asap kotor, ada banyak sungai yang bergolak. Meskipun mungkin mudah bagi seorang kultivator untuk menyeberangi sungai dengan menggunakan senjata magis, ada banyak binatang buas di dalamnya. Namun, bagi seorang pembudidaya fraksi Utopia, mudah untuk menghindari binatang buas ini. Liu Jingning mengeluarkan sebuah kartu, dan tiba-tiba sebuah jalan yang menuju ke puncak gunung muncul. Melihat ini, Suke tersenyum. Saya pikir Anda dapat melakukan yang lebih baik dengan sistem keamanan Anda. Ya, kamu telah memasang banyak jebakan, tapi aku bisa menghancurkan semuanya hanya dengan satu tembakan. Liu Jingning memutar matanya dan berkata, saya tahu Anda adalah pria yang murah hati, mengapa Anda tidak memberi kami arai tingkat spiritual? Faktanya, arai yang diatur oleh fraksi Utopia untuk melindungi diri mereka sendiri adalah salah satu level tinggi. Itu bisa menahan ratusan serangan dari seorang kultivator dari tahap pelatihan Void, tetapi seorang kultivator dari tahap sintesis bentuk dapat dengan mudah menghancurkannya. Liu Jingning masih ingat bahwa ketika mereka berada di lembah pemakaman surgawi, Suke dengan mudah membuat arai tingkat tinggi untuk melindungi Jiang Hongyan. Dia juga ingat bahwa dia mengatakan dia memiliki banyak arai tingkat spiritual. Jika Suke memberi fraksi Utopia arai tingkat spiritual, fraksi Utopia akan aman dan sehat setidaknya selama 1000 tahun. Yah, tentu saja aku bisa memberimu satu gratis, tapi aku tidak pernah memberikan apapun kepada siapapun secara gratis. Ini adalah salah satu prinsip saya. Suke tertawa. Faktanya, Suke dapat membeli arai level spiritual dengan hanya 2000 poin tangguh akting. Tetapi, saat ini, poin tangguh akting adalah sesuatu yang paling dia inginkan. Karena itu, dia tidak ingin memberikan satu ke fraksi Utopia secara gratis. Lagi pula, Liu Jingning adalah teman baiknya, bukan seluruh fraksi Utopia.
Kamu sangat jahat. Liu Jingning memutar matanya. Dia hanya bercanda dengannya, jadi dia tersenyum dan tidak menganggap ini serius. Keduanya dengan cepat menuju ke puncak gunung dan segera mencapai pintu masuk fraksi Utopia. Ada beberapa pembudidaya laki-laki muda yang menjaga gerbang. Begitu mereka melihat Liu Jingning, mereka segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Yang mulia." Liu Jingning mengangguk dengan lembut dan langsung masuk ke dalam bersama Suke. Untuk Suke, Liu Jingning mungkin menunjukkan sisi lembutnya, tetapi di depan orang lain dia akan selalu menjadi perawan suci yang dingin dan kejam. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat orang lain menghormatinya. Jika putra suci atau perawan suci bertindak lembut, dia akan dianggap lemah oleh orang lain. Suke tidak keberatan dengan perubahan sikap Liu Jingning yang tiba-tiba. Dia juga bersikap angkuh dan masuk bersama Liu Jingning. Melihat Suke berjalan di samping perawan suci mereka, para pembudidaya muda penasaran dengan Suke dan mulai bergosip. Siapa pemuda itu? Dia berjalan tepat di sebelah perawan suci kita. Mungkinkah dia berasal dari fraksi yang berpengaruh? Kalau tidak, dia tidak mungkin berjalan di samping perawan suci kita. Kurasa begitu, tidakkah kamu melihat dia berjalan dengan hidung menghadap ke atas? Tapi meski begitu, dia tidak bisa begitu dekat dengan perawan suci kita. Anda mungkin benar, saya ingat bahwa sekali putra suci keluarga Gong mengunjungi kami, dan, sejak awal, perawan suci kami menjaga jarak darinya. Tapi hari ini pemuda itu begitu dekat dengan perawan suci kita, mungkinkah mereka berdua? Dilihat dari wajahnya, pemuda itu paling banyak berusia 20 tahun. Tidak mungkin perawan suci kita mau berkencan dengan pemuda seperti itu. Hati-hati, jika perawan suci mendengar apa yang kalian katakan, kalian semua akan dibunuh. Tunggu sebentar, saya pikir perawan suci pasti sudah mendengar bahwa kami telah mengatur pertunangan untuknya. Itu sebabnya dia membawa seorang pemuda kembali. Tidak mungkin, para pembudidaya dari keluarga Li baru saja tiba. Bagaimana mungkin perawan suci kita tahu tentang ini? Petik 2. Sesuatu akan terjadi. Segera, Liu Jingning dan Suke tiba di aula utama. Bahkan sebelum mereka masuk ke dalam, mereka bisa mendengar suara tawa. Hari ini benar-benar hari yang baik. Keponakanku Jingning telah kembali. Jingning kecil, apakah kamu masih ingat Paman Limu? Paman Li, Liu Jingning sedikit terkejut dan bingung. Jingning, masuklah untuk menemui kami. Ya. Liu Jingning berjalan ke aula. Suke mengalihkan pandangannya ke aula utama dan melihat seorang pria parubaya duduk di tengah-tengah aula. Dia terlihat sangat tampan dan anggun dengan aura keseriusan. Dilihat dari ini, Suke bisa merasakan dia berada di level teratas dari tahap pelatihan Void. Levelnya tidak mudah dijangkau, bahkan untuk putra suci dan perawan suci. Selain itu, satu-satunya perbedaan antara tahap pelatihan Void dan tahap sintesis bentuk adalah perbedaan konotasi Tao. Di dunia ini, ketika seorang kultivator mencapai tingkat setinggi ini, selalu konotasi Tao, bukan ki spiritual atau pengobatan spiritual, yang memutuskan apakah dia bisa melangkah ke tingkat berikutnya. Begitu seorang kultivator mencapai tahap pelatihan Void, konotasi Tao baru saja terbentuk. Sebelum dia melangkah ke tahap sintesis bentuk, dia harus meningkatkan konotasi Tao sampai tingkat tertentu. Pria ini akan segera mencapai tahap sintesis bentuk. Tidak mudah bagi seorang kultivator untuk segera mengetahui hal ini, tetapi Suke sangat berbeda dari kultivator lainnya. Hanya dalam 2 tahun, dia telah berhasil melangkah ke tahap pelatihan Void, sementara bagi orang lain akan membutuhkan bertahun-tahun kultivasi dan pemahaman yang baik tentang konotasi Tao untuk melakukannya. Selain itu, Suke memiliki pemahaman yang baik tentang konotasi Tao-nya. Saat ini, dia baru berada di level pertama dari tahap pelatihan Void, sementara konotasi Tao-nya sama kuatnya dengan seorang kultivator dari tingkat pertama dari tahap sintesis bentuk. Menarik, sepertinya ketua fraksi Utopia adalah sosok yang cukup tangguh. Suke tersenyum. Kemudian dia melihat ke para pembudidaya lain di aula utama. Selain beberapa pembudidaya tua berjubah panjang ungu polos, beberapa pembudidaya berjubah merah menarik perhatian Suke. Yang disebut Paman Li adalah salah satunya, dan ada seorang pria muda dan seorang wanita muda berdiri di sampingnya. Pria itu terlihat sangat tampan sementara wanita itu sangat cantik. Begitu Liu Jingning masuk ke aula, semua orang menatapnya. Terutama pemuda tampan yang terlihat sangat bosan dan lelah beberapa menit yang lalu, tiba-tiba sekarang dia terlihat sangat energik. Matanya penuh kejutan. Persetan, Suke mengutuk dirinya sendiri. Jelas, yang disebut Paman Li datang untuk meminta Liu Jingning menikahi pemuda itu. Jingning, aku teman almarhum ayahmu. Nama saya Li Tangsan. Pria tua berjubah merah itu tersenyum. Aku tahu itu, Suke mencibir pada dirinya sendiri.
Saya mengerti, kamu adalah Paman Li yang sering dibicarakan ayahku ketika dia masih hidup. Dia ingat bahwa ayahnya pernah memberitahunya bahwa keluarga Li telah meminjamkan senjata ajaib kepada fraksi Utopia. Segera setelah itu, ayahnya meninggal karena kecelakaan dan tidak sempat mengembalikannya. Sebelum dia meninggal, dia memberitahu Liu Jingning bahwa begitu keluarga Li datang, dia harus mengembalikannya kepada mereka. Liu Jingning telah membawa kata-kata ayahnya selama bertahun-tahun, jadi dia segera mengingat apa yang dikatakan ayahnya. Ya, saya, pria tua berbaju merah itu mengangguk. Kemudian dia dengan lembut menyentuh janggutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Bang! Suke melangkah dengan berat ke dalam ruangan dan menatap dingin ke semua orang di aula utama. Saya menentang pertunangan ini. Tiba-tiba, suara Suke bergema di seluruh area. Semua orang berbalik untuk melihat dia dengan ekspresi aneh. Terutama orang-orang dari keluarga Li menatap Suke. Jaga dirimu, kamu siapa? Beraninya kamu masuk tanpa izin di aula utama fraksi Utopia kami dan berbicara omong kosong? Seorang elder dari fraksi Utopia menggelapkan wajahnya dan memarahi Suke. Suke melebarkan matanya, aku tidak peduli. Bagaimanapun, saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Orang-orang terdiam lagi. Para tetua fraksi Utopia bingung, dan mereka saling menatap seolah bertanya tentang sejarah dan latar belakang Suke. Namun, tidak satupun dari mereka mengetahui informasi yang diperlukan. Tidak ada sesepuh di daerah ini yang mengenal Suke. Orang-orang yang bertemu Suke di luar Celestial Burial Valley tidak ada di sini hari ini. Bibir Liu Jingning berkedut, dan dia hampir akan bergegas dan memukul Suke. Dia mengirim pesan ke Suke dengan tergesa-gesa, kek kecil, bisakah kamu diam saja? Mereka di sini untuk mengambil sesuatu kembali. Mereka di sini bukan untuk mengatur pernikahan. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Apa? Mereka tidak akan mengatur pernikahan. Ini sangat memalukan. Suke segera melebarkan matanya. Kemudian, dia menyentuh hidungnya dan berkata dengan senyum malu, maafkan aku. Saya telah melewatkan intinya. Silakan lanjutkan diskusi Anda dan abaikan saja saya. Setelah itu, dia berbalik dan hendak meninggalkan aula untuk menghindari rasa malu. Tunggu. Tiba-tiba, Li Tangsan, seorang lelaki tua berjubah merah, menghentikan Suke dan berkata dengan senyum tipis, teman mudaku, sebenarnya, apa yang kamu katakan itu benar. Kali ini keluarga Li benar-benar akan mencari aliansi pernikahan. Saya hanya tidak tahu mengapa Anda tidak setuju dengan itu. Apa? Omong kosong, mereka benar-benar akan mengatur pernikahan? Saya sudah diatur. Suke berhenti berjalan dan berbalik perlahan. Liu Jingning, yang juga terkejut, tampaknya tidak mengharapkan kata-kata itu. Selain itu, dia terkejut dengan prediksi akurat Suke. Tunggu, tolong beritahu saya kepada siapa Anda akan mencari pernikahan? Suke bertanya. Dia pikir dia harus memastikan itu. Jika mereka tidak mencari pernikahan dengan Liu Jingning, akan sangat memalukan jika dia mengatakan dia tidak setuju lagi. Tentu saja, kami akan mencari pernikahan dengan Liu Jingning, yang merupakan keponakan saya. Li Tangsan menjawab dengan senyum tipis. Kemudian, dia menoleh ke Liu Jingning dan berkata sambil tersenyum, aku pernah meminjamkan artefak sihir kepada ayahmu. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu mengembalikannya, yang harus diperlakukan sebagai hadiah pertunangan. Sayangnya, aku tidak mengharapkan kematian dininya. Sekarang tuan muda keluarga Li kita telah dewasa. Sudah waktunya untuk menemukan pendamping kultivasi untuknya. Liu Jingning tampaknya adalah pilihan terbaik. Ini adalah pasangan yang sempurna antara seorang pria dan seorang gadis. Jika kamu menikah, pernikahanmu pasti akan menjadi cerita yang indah di dunia penggarap. Mendengar itu, bibir Suke berkedut saat dia mengirim pesan ke Liu Jingning, adik perempuan, lihat, kamu bilang mereka akan datang untuk mengambil sesuatu kembali. Sebenarnya, mereka datang untuk membawa seseorang kembali. Liu Jingning tercengang, karena ayahnya tidak menyebutkan itu padanya. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah ide muncul di benaknya. Kemudian, dengan cahaya licik di matanya, dia bertanya dengan senyum palsu, kek kecil, bahkan jika mereka di sini untuk menikah, atas dasar apa kamu harus menolaknya? Atas dasar apa aku tidak boleh menolak itu? Kata Suke. Ini tidak perlu dikatakan lagi. Kamu cantik, dan kamu selalu menggodaku. Sekarang Anda ingin menyangkal hubungan kami setelah godaan Anda. Tidak mungkin. Sulit dikatakan. Menurut senioritas, Anda paling banyak adalah junior. Jadi, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan tidak untuk itu. Adapun hubungan lain di antara kita, sepertinya tidak ada hubungan khusus di antara kita.
Liu Jingning berkata sambil berpikir. Mendengar itu, Suke terkejut, kamu bilang tidak ada hubungan khusus di antara kita. Apa kamu yakin akan hal itu? Baginya, hubungan di antara mereka cukup misterius. Kembali ke bumi, hubungan ini bisa digambarkan sebagai ambigu. Itu harus antara teman dan kekasih. Hubungan ini sempurna, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi Liu Jingning mengatakan tidak ada hubungan khusus di antara mereka, seperti menuangkan baskom berisi air es ke kepala Suke. Itu membuat Suke berpikir mungkin dia memiliki cinta tak berbalas. Benar, apakah Anda benar-benar berpikir ada hubungan khusus di antara kami? Liu Jingning mengedipkan matanya dan mengirim pesan dengan menggerakkan bibirnya. Dia tidak menyadari perubahan dalam pikiran Suke saat ini. Nyatanya, dia juga tahu hubungan antara dia dan Suke itu misterius. Oleh karena itu, dia tiba-tiba melakukan brainstorming dan memutuskan untuk mengeksplorasi pendapat Suke yang sebenarnya tentang dia dengan memprovokasi dia dengan masalah hari ini. Menurutku hubungan di antara kita cukup spesial? Suke menjawab, mengerutkan alisnya. Menurutku itu tidak istimewa. Liu Jingning mengedipkan matanya dan menjawab dengan tenang. Dia pikir dia bisa terus memprovokasi Suke, tetapi dia tidak berharap Suke berpikir dia terlalu sentimental. Semua rayuan yang dilakukan oleh Liu Jingning sebelumnya adalah untuk menemukan hiburan ketika ada kesempatan. Karena itu sangat umum di bumi? Oke, aku tahu. Suke mengangkat bahu. Untaian ketidakberdayaan pahit terkandung dalam suaranya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk aula. Apa? Liu Jingning tercengang, karena reaksi Suke berbeda dari yang dia perkirakan. Tunggu. Dia akan menghentikan Suke dan menjelaskan bahwa dia baru saja bercanda. Berhenti. Tepat pada saat ini, teriakan menyela kata-kata Liu Jingning dan mencegah Suke pergi. Orang yang berteriak adalah Elder dari fraksi Utopia. Dialah yang menanyakan identitas Suke sebelumnya. Sekarang Suke hendak pergi, dia melangkah keluar dan bertindak sombong. Fraksi Utopia bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi dengan mudah. Sekarang perjelas identitas Anda dan beritahu kami mengapa Anda membuat masalah di sini, kata tetua dengan mengerutkan alisnya. Dia pikir itu akan menjadi penghinaan besar bagi fraksi Utopia untuk membiarkan Suke pergi dengan cara ini di depan keluarga Li. Teman mudaku, sepertinya kamu belum menjawab pertanyaanku. Mengapa kamu tidak setuju dengan pernikahan ini? Li Tangsan juga bertanya sambil tersenyum. Namun, senyumnya tidak lembut tapi penuh momentum. Sepertinya dia tidak akan membiarkan Suke pergi jika dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sekarang aku setuju, oke. Suke menjawab dengan tidak sabar. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Jika bukan karena rasa hormatnya pada Liu Jingning, dia akan menamparkan tetua itu dan Li Tangsan. Sekarang dia setuju? Liu Jingning tercengang, karena dia tidak pernah menyangka Suke akan menjawab seperti ini. Orang-orang lainnya juga tercengang. Kemudian mereka menggelapkan wajah mereka. Intinya bukan apakah Suke setuju dengan pernikahan itu, tetapi atas dasar apa dia bisa mengucapkan kata-kata itu. Lagi pula, ini adalah fraksi Utopia. Liu Jingning adalah perawan suci mereka. Bukan terserah Suke, yang merupakan orang luar, untuk setuju atau tidak setuju dengan pernikahan ini. Awalnya, Suke mengatakan dia tidak setuju dengan pernikahan itu. Kemudian, dia berencana untuk pergi tiba-tiba. Setelah didorong oleh Penatua dan Li Tangsan, dia berkata dia setuju. Dia sama sekali tidak menganggap serius fraksi Utopia. HMPH, sungguh pemuda yang sombong. Siapa kamu? Atas dasar apa Anda bisa mengucapkan kata-kata itu di sini? Sekarang berlututlah tetua fraksi Utopia memarahi dengan marah ketika tekanan luar biasa keluar dari tubuhnya dan menyapu ke arah Suke secara langsung. Kamu sangat riuh. Suku mengerutkan kening saat dia menyerang balik dengan kekuatan jiwanya seperti tsunami. Tunggu, Liu Jingning mengubah ekspresinya dan berteriak. Namun, dia terlambat. Bang! Setelah suara tumpul, Penatua itu langsung terpesona. Tubuhnya menabrak pilar raksasa di aula. Penatua menjadi pucat pasi. Suke tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak, dia benar-benar dapat membunuh tetua itu dalam satu gerakan dengan konotasi taunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat itu, semua orang langsung terkejut dengan rasa tidak percaya. Seorang penatua di tahap pelatihan Void, yang mencoba menaklukkan seorang pemuda, akhirnya dilukai oleh pemuda itu. Hanya ada satu alasan yang dapat menjelaskan hasil ini, pemuda itu setidaknya adalah putra suci. Berperilaku sendiri. Beraninya kamu melukai tetua kita di sini? Kamu mencari kematian? Tiba-tiba, tetua lainnya juga memarahinya,
karena mereka tidak bisa duduk diam bahkan jika Suke benar-benar putra suci. Karena anak suci juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di fraksi Utopia. Kalian semua, berhenti. Tepat pada saat ini, Liu Jingning menghentikan para tetua itu. Kemudian, dia menoleh ke Suke dan berkata dengan senyum dingin, "Kek kecil, apa yang baru saja kamu katakan? Apa kau setuju dengan pernikahan ini?" Antrean kecil. Alamat macam apa ini? Orang-orang lainnya langsung bingung. Antri kecil. Terkesiap. Mungkinkah dia? Seseorang mengulangi alamat itu beberapa kali. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benaknya, yang membuatnya langsung terkesiap saat dia menoleh ke Suke karena terkejut. Pada saat yang sama, Suke berkata sambil tersenyum sambil menatap Liu Jingning, "Adik perempuan, aku berubah pikiran lagi. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Jika Anda ingin tahu atas dasar apa saya tidak setuju, saya pikir nama saya cukup persuasif." Setelah mengatakan itu, Suke melirik ke semua orang dan berkata perlahan, "Namaku Suke. Su adalah Suke dari Su, dan saya tidak tahu bagaimana menulis Ke. Siapapun yang ingin menantang saya bisa mencicipi Three Punches of a Farmer saya terlebih dahulu." Faktanya, Suke telah menjadi sosok yang cukup terkenal di benua timur, dan mereka sangat terkejut karena Suke ada di depan mata mereka. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Saya mendengar bahwa dia telah menghancurkan kultivasinya sendiri dan menjadi orang biasa. Mendengar ini, seorang kultivator mencibir. "Kamu memanggilnya orang biasa? Anda memang terlalu naif. Kamu telah tinggal di dalam fraksi Utopia selama bertahun-tahun dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ini baru 2 tahun, tidak mungkin ada perubahan sebesar itu di dunia luar. 3 tahun lalu, kami di fraksi Utopia pergi ke benua selatan untuk uji coba tanah misteri, dan, tahukah Anda, sesama warga kami semua kembali dalam waktu kurang dari setahun dan membawa berita besar bersama mereka." Apa? Mereka kembali dalam waktu kurang dari setahun? Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Ya, dan pada saat itu, pemuda Suke ini juga ada di sana. Dia masih orang biasa tetapi entah bagaimana dia berhasil menghancurkan perahu besar dari suku sapi tanduk surga dan pavilion angin yang berlaku di laut yang mengalir ke atas. Semua pembudidaya dari kedua fraksi mati, lalu dia membunuh para pembudidaya yang tersisa. Ya ampun, apakah ada orang kita yang terbunuh? Tidak, karena Suke adalah teman baik perawan suci kita, dia membiarkan kita pergi dan pulang sebelum semuanya dimulai. Tampaknya pemuda ini cukup baik. Omong kosong, bagaimana Anda membuatnya? Jika Anda telah melihat bagaimana dia membunuh mereka, Anda pasti akan ketakutan sampai mati. Para pembudidaya fraksi Utopia semuanya sedang berdiskusi panas. Beberapa tetua sekte dari fraksi Utopia agak kesal dan menatap Suke dengan waspada, seolah-olah mereka sedang melihat seseorang yang akan menyebabkan masalah besar bagi mereka. Sementara kepala fraksi Utopia tetap agak tenang, dia menatap Suke dan berkata, "Temanku, aku telah diberitahu bahwa kamu memaksa rekan-rekanku untuk kembali selama uji coba tanah misteri dan dengan cara ini menyelamatkan hidup mereka. Tapi sekarang Anda datang untuk membuat masalah bagi saya. Saya bertanya-tanya apa niat Anda yang sebenarnya." Petik 2. Saya menyesal. Siapa bilang aku pernah memaksa teman-temanmu pergi? Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jingning, kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi? Beritahu mereka. Mendengar ini, Liu Jingning terkejut. Dia mengira Suke akan pergi dan tidak menyadari dia telah berubah pikiran begitu cepat dan berani berbicara menentang kepala fraksi Utopia. "Kek kecil, kamu tidak boleh kasar." Liu Jingning memelototi Suke dan takut dia benar-benar akan bertengkar dengan kepala fraksi Utopia. Kemudian, dia menoleh ke kepala fraksi Utopia dan berkata, "Saya pikir Anda telah salah paham dengannya." Sedikit, "Oh, tidak, Suke bukanlah musuh dari fraksi Utopia kita. Alasan kami meminta teman-teman saya untuk pergi adalah karena kami takut mereka akan terluka. Selain itu, Suke membantu kami mendapatkan air suci hidup dalam jumlah besar." Liu Jingning dengan cepat mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya ke kepala fraksi Utopia. "Kamu sudah mendapatkan air suci hidup?" Kepala itu sangat terkejut. Dia memegang botol di tangannya dan mulai memeriksanya. Dia takjub menemukan bahwa ada sejumlah besar air suci hidup di dalamnya, yang sama sekali tidak terduga. Suke menemukan bahwa kepala fraksi Utopia tidak tahu terlalu banyak tentang apa yang terjadi di dunia luar, terutama apa yang terjadi setelah ujian tanah misterius. Ini mungkin karena fraksi Utopia terletak di ujung benua timur. Dia bahkan tidak tahu aku telah menggali pohon suci hidup dan telah meninju patriark tahap sintesis bentuk sampai mati.
Besar, saya pikir saya akan mengambil kesempatan ini untuk bertindak tangguh lagi. Memikirkan hal ini, Suke tersenyum. Temanku tersayang, aku minta maaf telah salah paham denganmu. Kepala fraksi Utopia tersenyum. Lagi pula, kepala fraksi Utopia tidak mungkin meminta maaf kepada Suke. Dia hanya mengadakan pertunjukan. Dalam pandangannya, Suke hanyalah seorang kultivator muda yang pandai menipu orang dan tidak pernah bisa dianggap sebagai putra suci. Suke sebenarnya tidak peduli apakah kepala fraksi Utopia benar-benar bermaksud meminta maaf atau tidak. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Kamu terlalu sopan. Mendengar ini, kepala fraksi Utopia tersenyum dan mengangguk dan sangat puas dengan sikap Suke. Liu Jingning juga tersenyum dan bahkan merasa sedikit senang. Dia tahu bahwa Suke melakukan ini untuknya. Tepat pada saat ini, pemuda yang berdiri di samping lelaki tua berjubah merah itu mencibir. Begitu, kamu adalah Suke? Sebelum kami menuju ke sini, kami telah diberitahu bahwa ada patriark tua dari suku sapi tanduk surga yang berniat membunuhmu. Saya tidak pernah berpikir Anda masih akan hidup. Saya kira patriark pasti sudah pergi lebih awal. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Petik 2. Mendengar ini, semua orang di aula utama terkejut. Patriark suku sapi tanduk surga menyergapnya di luar tanah misterius. Bagaimana bisa pemuda ini lolos dari pembunuhan? Dia benar-benar pria yang beruntung. Suke tersenyum. Oh, maksudmu patriark suku sapi tanduk surga? Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa dia sudah mati. Apa? Dia meninggal? Semua orang memandang Suke dengan sangat bingung. Suke menyentuh tinjunya dengan satu tangan dan tersenyum. Saya memukulnya sampai mati hanya dengan 3 tembakan. Tubuhnya hancur berkeping-keping atau saya akan sangat senang menggunakan dagingnya untuk membuat beef wraps. Mendengar ini, semua orang terdiam. Anda membunuh Patriarch of the Heaven Horn Ox Tribe hanya dengan 3 tembakan? Anda pasti berbohong. Dia berada di tahap sintesis bentuk demi Tuhan. Anda pikir kami semua idiot untuk mempercayai kata-kata Anda? Semua orang menggelengkan kepala, bahkan kepala fraksi Utopia, dan mulai menatap Suke dengan dingin. Pemuda itu tertawa keras. Temanku, akhirnya aku tahu kenapa ada begitu banyak orang yang ingin membunuhmu. Saya sarankan Anda harus bekerja keras saat Anda masih muda, berhenti melamun, dan jangan membuat diri Anda konyol di depan kami. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan matanya penuh cemoohan, seolah-olah dia sedang melihat badut. Liu Jingning tidak tahu bagaimana dia bisa membuat semua orang percaya apa yang telah dilakukan Suke. Lagi pula, apa yang dia lakukan sangat sulit dibayangkan, bahkan mereka yang melihatnya sulit untuk percaya. Kamu sangat bodoh. Saya sarankan Anda pergi keluar untuk melihat dunia, membaca lebih banyak surat kabar, dan menonton lebih banyak berita. Kamu benar-benar memalukan. Suke mencibir pada pemuda itu. Wajah pemuda itu berubah geram seketika. Beraninya kamu, apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Dasar, Suke berkata dengan lembut. Kamu, pemuda itu benar-benar terkejut dengan kata-kata Suke. Matanya terbuka lebar. Persetan, kata Suke lagi. Saya akan membunuhmu. Pemuda itu sangat marah sehingga dia akan menyerang Suke. Cukup, Li Tangsan berteriak keras. Dia memandang Suke dengan dingin, lalu menoleh ke kepala fraksi Utopia. Hari ini kami datang ke sini agar putraku dapat melamar perawan suci. Tolong keluarkan Suke dari sini. Saya telah mengatakan, saya menentang pertunangan. Suke mengulangi. Mendengar ini, wajah Li Tangsan menjadi hitam, dan dia akan menyerang Suke. Tepat pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba berkata, kamu bilang kamu tidak setuju. Saya tidak peduli, saya telah membawa hadiah pertunangan. Anda tidak bisa menghentikan saya? Kemudian, dia mencibir dan melambaikan tangannya. Cincin penyimpanan di jarinya mulai bersinar dan menit berikutnya, setumpuk harta muncul di tanah. Kami telah membawa arai tingkat tinggi, 1 juta batu spiritual berkualitas tinggi, dan beberapa senjata magis. Saya akan meminta Liu Jingning untuk menikah dengan saya. Novel akan diperbarui terlebih dahulu di FREEBN, Vel.com. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya.